warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Faridah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Faridah hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini pertemuan kita untuk melakukan observasi coaching yang dilakukan Ibu Faridah ya. Nah, sedikit nanti akan saya sampaikan. Dalam kegiatan kita ini ada 3 tahapan, Ibu. Yang pertama ada pra-supervisi, yang kedua observasi, dan yang ketiga nanti ada pasca percakapan. Nah, jadi di sini saya mau menunjukkan dulu rubrik penilaian yang saya pakai, Ibu. Nah, jadi nanti yang akan saya nilai dalam kegiatan coaching ini yang seperti saya perlihatkan ke Ibu ya rubriknya. Oke, nanti pada kegiatan coaching ini Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 3 Bu ya kompetensi yang mau Ibu yang ingin Ibu kembangkan gitu. Nah, kira-kira dari 3 kompetensi coaching tadi Ibu, yang mana ini yang secara spesifik nanti yang mau saya observasi gitu? Yang secara spesifiknya itu mendengarkan aktif. Oh, mendengarkan aktif Bu ya. Oke. Nanti indikator tercapainya tujuan dari pengembangan mendengarkan aktif itu kira-kira apa ya Bu ya? Meningkatnya kemampuan mendengarkan aktif daripada pertemuan yang sebelumnya, Bu. Oke, jadi nanti ada peningkatan kemampuan Bu ya terhadap kompetensi yang nanti mau nantinya akan saya observasi Bu ya. Oke, boleh Ibu setelah ini Ibu panggilkan coaching Ibu, dan Ibu melakukan kegiatan coaching. Saya mohon izin nantinya untuk melakukan observasi kegiatan coaching Ibu ya. Oke, silakan. Silahkan Bu Nurul. Assalamualaikum Faridah. Waalaikumsalam Bu Nurul. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Oh iya Bu, ada. Saya ingin sharing dengan Ibu Faridah mengenai permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Jadi Ibu ingin berbicara kepada saya tentang masalah yang Ibu hadapi. Ya, betul sekali. Masalah apa yang saat ini sedang Ibu hadapi, Bu? Masalah yang sedang saya hadapi yaitu mengenai proses belajar mengajar yang terjadi di kelas saya sendiri, di kelas 3A. Gitu. Apa saja hambatan-hambatan yang Ibu hadapi? Tentu Bu, ada hambatan yang saya hadapi yaitu mengenai anak didik saya saat proses belajar mengajar itu terlihat kurang aktif, tidak bersemangat. Kemudian itu terlihat sekali Bu dari hasil belajar mereka itu 70% di bawah KKM. Nah, itu menjadi permasalahan bagi saya. Bagaimana saya sangat berat sekali bagi saya Bu kan nilainya bagus sekali 70% Bu. Saya kan menginginkan kalau bisa ya kita sebagai guru semua anak itu berhasil. Jadi 70% nilai siswa berada di bawah nilai KKM. Lalu kira-kira apa solusi yang bisa Ibu Nurul temukan untuk permasalahan ini? Solusi yang saya temukan untuk permasalahan yang saya hadapi yaitu yang pertama, saya sendiri harusnya sebagai guru ya Bu, pertama saya harus mempersiapkan diri saya sendiri bagaimana menguasai kelas dengan bagus, dengan baik. Tapi sebelumnya itu saya harus membuat RPP Bu. RPP? Iya betul, sesuai dengan tujuan pembelajaran apa yang ingin saya capai. Kemudian saya akan mempersiapkan strategi pembelajaran dengan baik, khususnya seperti media pembelajaran yang bervariasi, kemudian model pembelajaran yang membuat anak itu menjadi aktif sehingga proses pembelajaran menjadi
aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selama ini permasalahannya mungkin di diri saya sendiri, Bu, sebagai seorang guru. Saya itu tidak sepenuhnya melibatkan anak didik saya. Metode yang selama ini saya pakai yaitu metode konvensional, ceramah, anak hanya mendengarkan. Jadi kan mungkin mereka bosan ya, Bu, hanya mendengarkan dari saya sendiri tanpa melibatkan mereka. Oke, bagaimana antisipasi Bu Nurul dalam mengatasi hambatan-hambatan ini? Antisipasinya ini tadi, Bu, saya harus mengubah cara mengajar saya. Tidak lagi berpusat pada guru, tapi saya akan melibatkan siswa saya untuk lebih aktif dan bagaimana siswa saya itu sendiri nantinya bisa mengkonstruksi pemikiran mereka dan menemukan jawaban dari permasalahan yang mereka hadapi saat proses belajar mengajar, khususnya mengenai materi yang saya sampaikan, sehingga tujuan pembelajaran yang saya buat pada RPP itu nanti tercapai. Jadi apa yang akan dibuat untuk menjalankan rencana aksi ini? Komitmen yang saya buat yaitu saya terus belajar, berkreasi, terus mengidentifikasi mengenai siswa didik saya yang berbeda-beda karakter, bagaimana mereka bisa mengembangkan diri mereka agar apa yang saya harapkan itu tercapai. Baik, Bu Nurul, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Alhamdulillah sudah cukup puas dengan pertemuan hari ini, Bu, dan terima kasih telah mendengarkan saya dan meluangkan waktunya untuk saya pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi dulu, Bu. Iya. Iya. Nah, Ibu tadi kan sudah melakukan proses kegiatan coaching ya bersama Ibu Nurul. Iya, Bu. Oke, sedikit nih pertanyaan dari saya pada pasca percakapan ini. Nah, tadi apa saja nih yang Ibu diskusikan terkait dengan kegiatan coachingnya? Saya mendiskusikan beberapa masalah Ibu Nurul itu dengan menggunakan pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita. Apa saja yang tadi Ibu tanyakan sama Ibu Nurul saat itu, atau apa saja yang disampaikan oleh Ibu Nurul pada saat itu? Beliau menyampaikan permasalahan yang beliau hadapi, yaitu tentang murid beliau yang nilainya di bawah KKM itu sekitar 70% anak nilainya di bawah KKM. Tadi Ibu Nurul sudah menemukan solusi dari permasalahan ya, Bu? Iya, beliau sudah menemukan beberapa solusi untuk permasalahan beliau. Oke, alhamdulillah nih dari kegiatan coachingnya sesuai ya, Bu, ya dengan tujuan kegiatan coaching itu sendiri gitu. Coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, sedikit catatan dari saya terkait kemampuan atau kompetensi coaching Ibu. Nah, yang tadi kata Ibu mau Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif. Nah, jadi pada saat kegiatan coaching saya juga ikut nih mengamati Ibu, melakukan observasi pada kegiatan coaching Ibu, dan saya mengkonfirmasi kembali gitu, apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan diskusi coachingnya. Nah, tadi saya lihat Ibu Farida sudah mendengarkan dengan aktif gitu. Luar biasa, Bu. Ibu sudah bisa mendengarkan, menyimak dengan baik apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurul. Nah, terlihat sudah perkembangan dari kompetensi kemampuan coachingnya, yaitu mendengarkan dengan aktif. Nah, kira-kira setelah kegiatan coaching ini adakah lagi nanti kompetensi coaching yang mau Ibu kembangkan gitu, selain yang mendengarkan dengan aktif ini, Bu? Ada, Bu, kompetensi lain yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi bagaimana mengajukan pertanyaan
yang sesuai dan setingkat dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Oke, jadi nanti yang mau Ibu kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, semoga nanti pada saat kegiatan coaching berikutnya, nah untuk teman-teman bisa Ibu kembangkan lagi ya Bu ya. Ya, sekian dulu kegiatan observasi coaching dari saya. Nanti sampai bertemu jika ada waktu. Terima kasih Bu atas waktunya di hari ini, dan Ibu alhamdulillah menyiapkan waktu nih dan menyediakan waktunya untuk saya observasi kegiatan coachingnya Bu ya. Terima kasih kembali Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.